Welcome to our channel. Salve, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, halo semuanya. Berjumpa lagi bersama kami. Ya, kali ini agak beda sedikit ya, bukan renungan. Kali ini kita akan berkatekese sedikit. Ya, sekarang di samping saya ada Pastor Ambros. Kami akan berdiskusi, berdialog bersama tentang masa Advent ya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Ya Pastor ya. Ya, karena nanti pertanggal 3 Desember tahun ini, tahun 2023, kita akan memasuki masa baru dalam tahun liturgi yang diawali dengan masa Advent. Nah, kita sekarang akan berdiskusi, berbincang-bincang terkait masa Advent itu. Ya, khususnya untuk sejarahnya. Oke, Pastor. Ya, mau minta tolong nih, Pastor. Untuk Pastor menjelaskan kepada kami, memberikan gambaran singkat, memberikan pengetahuan, ya, memberikan wawasan kepada kami tentang apa sih itu masa Advent. Lalu maknanya bagi kita apa, sejarahnya tuh gimana sih? Kan kita selama ini ya merayakan Advent, ya kita tahulah untuk merayakan Natal, menyambut Natal. Cuma kita belum tahu kayak detailnya, sejarah sejak kapan. Ya kami minta tolong Pastor untuk kasih kami pengetahuan. Oke, terima kasih Frater Benny yang sudah memberikan kesempatan. Selamat pagi kepada semua pencinta Riak Sabda yang dikasihi Tuhan. Kita seperti kata Frater tadi, kita akan masuk masa Advent yang menjadi permulaan dari tahun liturgi kita di 2024. Ya, biasa sebagai orang Katolik kita tahu bahwa tahun liturgi kita selalu diawali dengan apa yang kita sebut masa Advent. Masa Advent. Dan dari kata Advent ini berasal dari kata Adventus dari bahasa Latin yang artinya persiapan atau ya bisa karena persiapan dihubungkan dengan pertobatan dan masa penuh harapan akan kehadiran Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang akan mengisi seluruh tahun liturgi kita ini dengan misteri-misteri kehidupan ya Allah Putra yang menampilkan wajah Bapa ke dunia. Dan kita di masa Advent ini kita hendak menyambut kedatangan Yesus yang 2000-an tahun yang lalu lahir di palungan Bethlehem. Dan dia membawa kasih Bapa untuk dunia, juru selamat dan warta perdamaian bagi kita semua. Dan sebagai orang Katolik sangat baik kita memahami sejarah Advent. Saya mungkin menjelaskan sedikit ya bagaimana kita sebagai umat Katolik kita harus tahu bagaimana Advent yang secara Katolik, karena pada intinya masa ini diberikan oleh gereja kepada kita untuk menyiapkan diri dengan baik, mengisi waktu 4 pekan ini dengan sebaik mungkin, dengan pertobatan, dengan persiapan jasmani, persiapan batin, sehingga Natal benar-benar menjadi kelahiran kita bersama Dia yang datang. Saya menjelaskan sedikit sejarah masa Advent ini dalam kehidupan gereja Katolik. Awalnya masa Advent ini dikaitkan dengan pesta penampakan Tuhan atau Epifani. Nah, itu kita tahu bersama Epifani, di mana kita gereja merayakan pesta kunjungan 3 sarjana dari timur datang ke Bethlehem untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Dengan kata lain, perayaan Natal ini bukan hasil adopsi gereja Katolik atas perayaan pagan, bukan. Ini sangat-sangat alkitabiah ya. Kita lihat refleksinya, para sarjana dari timur datang ke Bethlehem mengunjungi, dan itu menjadi patokan refleksi pada masa itu. Jadi bukan pinjaman
soal perayaan Sol Invictus dalam masyarakat pagan, menyembah dewa matahari dan lain sebagainya. Ini tidak. Perayaan ini, Advent ini, dan kemudian Natal sangat-sangat berhubungan langsung dengan tradisi atau refleksi teologis pada waktu itu berhubungan dengan Alkitab soal kedatangan Sang Juru Selamat. Kemudian selanjutnya kita lihat dalam sejarah gereja, persiapan untuk Natal, masa Advent, persiapan untuk Natal, pertama terekam dalam sejarah. Sejarah gereja ditemukan dalam Sinode Saragossa di Spanyol pada tahun 380 Masehi. Itu abad keempat, itu sudah terjadi. Dan itu melalui Sinode ini diputuskan bahwa semua orang yang sudah dibaptis, pengikut Kristus, wajib datang ke gereja pada tanggal 17 sampai tanggal 25. Ya untuk itu, untuk memang waktunya pendek 17 sampai 25 untuk menyiapkan diri sekaligus merayakan Natal. Dan para ilmuwan percaya bahwa selama abad keempat dan kelima di Spanyol dan Gaul itu Advent adalah masa persiapan pembaptisan orang-orang Kristen baru pada pesta Epifani di bulan Januari. Dan sekaligus peristiwa inkarnasi Allah yang diwakili oleh orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus seperti awal tadi. Dan ini terekam dalam Injil Matius kan, bab 2 ayat 1. Pembaptisannya di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, dan juga mujizat pertamanya di Kana. Ini sebuah rangkaian besar dalam hidup awal Yesus. Dan selama masa persiapan ini atau masa Advent ini, orang-orang Kristen akan menghabiskan 40 hari. Awalnya 40 hari, sekarang jadi 4 pekan. 40 hari awalnya. Mempersiapkan perayaan dengan tobat, doa, dan juga puasa di masa Advent. Dan awalnya kita melihat ada hubungan yang sangat dekat antara Advent dan juga dengan Prapaskah. Kita lihat dari liturginya sampai sekarang kan, warna liturginya ungu. Dan juga warta-warta persiapan diri terjadi di sana. Pada abad ke-6, itu orang-orang Kristen Roma mengkaitkan Advent dengan kedatangan Kristus. Tetapi kedatangan yang kedua sebagai hakim dunia. Mulai abad pertengahan, Advent secara eksplisit dikaitkan dengan Natal. Ini peristiwa penting tentang Advent yang selama ini dikait-kaitkan dengan soal Natal yang dari perayaan pagan, ini dan itu, atau tidak. Dalam berkeluh kesah, selanjutnya menantikan penolongnya, bersuka dalam Bapak Gereja Santo Cesarius. Itu penegasan-penegasan yang penting tentang sejarah Advent dalam kehidupan gereja. Di masa Advent itu kita punya 3 kata kunci, yakni tobat, harap, dan penantian. Ya, saya kira dalam tobat itu jelas, jika kita membuka Injil Matius 3 ayat 2, dikatakan bahwa bertobatlah, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ya jelas, itu hubungan nanti dengan pengharapan di mana Kristus datang untuk menyelamatkan dunia, penggenapan dari keselamatan Allah dalam Kristus sebagai orang tertinggi Allah. Dan penantian yang kita menantikan kembali, mengangkat kembali kedatangan pertama Sang Allah Putra dalam insan yang Bapa, yang kecil, yang dapat mati, yang sederhana. Ya, kita menantikan itu semua dalam masa Advent. Dan jelas bahwa dalam sejarah ya sudah ada sejak abad keempat, dikatakan dari tahun 380 Masehi dalam konsili Zarathustra. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya kira ini menjadi pengetahuan yang penting bagi kita. Karena ya ini seharusnya untuk kita sebagai orang Katolik kita tahu dan mengakar, sehingga ketika ditanya apakah ini perayaan dalam macam dalam gereja Katolik, tidak ya, ini memang mengakar dalam sejarah kita, dalam tradisi kita sebagai orang Katolik. Jadi terima kasih Pastor untuk pengetahuan yang sangat berguna bagi kita semua, bagi kami semua.
Terima kasih ya. Memang akan ada banyak sequel yang bisa dibahas untuk dibahas masa Advent ini. Ya, saya kira untuk yang saat ini untuk pertama cukupkan kita bahas tentang sejarah Advent saja. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sudah menonton dan mendengarkan. Salve, Tuhan memberkati. Amin. Seperti waktu kau berdiri di atas puncak Sinai, bersukalah, hai